Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini mengenai harga pokok produksi di semester genap di kelas 12 OTKP. Dalam harga pokok produksi ada 4 poin yang akan digarisbawahi. Yang pertama mengenai harga pokok produksi terdiri dari pengertian, kemudian tujuan, penggolongan biaya, penentuan harga pokok penjualan, bentuk HPP. Kemudian poin kedua mengenai menghitung biaya produksi langsung. Ada biaya pengadaan bahan baku dan biaya tenaga kerja. Poin ketiga mengenai menghitung biaya produksi tidak langsung. Mencakup menghitung biaya produksi tidak langsung dan penentuan biaya overhead pabrik. Kemudian poin terakhir mengenai menghitung titik impas. Ada 2 poin yang akan diterangkan mengenai pengertian dan bagaimana menghitung titik impas tersebut. Yang pertama mengenal HPP. Poin 1 yang akan diterangkan adalah pengertian. Pengertian dari HPP yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya langsung maupun tidak langsung selama proses produksi. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan harga jual atau harga pokok, untuk pengawasan biaya produksi, dan untuk menghitung keuntungan usaha. Yang ketiga, penggolongan biaya. Penggolongan biaya menurut Mulyadi digolongkan sebagai berikut. Penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran, yaitu biaya gaji dan biaya bahan baku. Kemudian berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Berdasarkan hubungan dengan hal yang dibiayai, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Serta biaya berdasarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Keempat, metode penentuan harga pokok produksi. Pertama, metode harga pokok penuh atau full costing, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pelaku UMKM. Kemudian kedua, metode harga pokok variabel atau variable costing. Nah, ini hanya memasukkan satu unsur biaya variabel saja. Berikutnya bentuk HPP. Ini ada contoh dari laporan HPP seperti yang terlihat di layar. Ya, bagaimana menghitung harga pokok produksi dari mulai pemakaian bahan baku, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan HPP. Nah, poin kedua yang akan diterangkan adalah menghitung biaya produksi langsung. Yang pertama, biaya pengadaan bahan baku langsung. Nah, yaitu biaya bahan baku yang digunakan untuk membuat produk yang manfaatnya terlihat dalam pembentukan sebuah produk. Terdiri dari biaya bahan baku langsung, potongan pembelian, retur pembelian. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini kita bagi menjadi 2, yaitu biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari upah kepada tenaga kerja yang menangani langsung proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai upah kepada tenaga kerja yang secara tidak langsung ikut dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung mencakup kebutuhan tenaga kerja, schedule biaya upah tenaga kerja, sistem pembayaran, dan rincian biaya upah. Ini contoh rincian biaya upah tenaga kerja dari 2 departemen. Bisa dilihat di layar. Berikutnya menghitung biaya produksi tidak langsung. Pengertian dari biaya overhead pabrik atau BOP, itu biaya yang dikeluarkan selain untuk bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. BOP mencakup biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya lain. Bagaimana cara menentukan BOP? Ya, birokrasi memiliki departemen pembantu yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian administrasi,
bagian bengkel dan bagian diesel. Kemudian upah karyawan, biaya bahan pembantu, biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan peralatan, biaya listrik, biaya depresiasi, penyusutan gedung. Ini contoh dari biaya overhead pabrik. Ya, ada 3 departemen, departemen A, departemen B, dan departemen C. Yang terakhir, menghitung titik impas. Ini pengertian titik impas atau yang biasa kita kenal dengan break-even point. Itu merupakan kondisi di mana biaya keuangan ketika perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian. Jadi saat produksi itu tidak untung, tidak juga rugi. Makanya kita katakan dengan titik impas atau break-even point. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menghitung BEP. Ada 3 macam cara perhitungan BEP. Yang pertama, dengan membandingkan biaya tetap berbanding margin kontribusi per unit. Ini ada contoh. Kemudian yang kedua, biaya tetap berbanding rasio margin kontribusi. Yang ketiga, menghitung biaya dengan membandingkan biaya tetap berbanding biaya variabel dibagi penjualan. Ini contoh bagaimana menghitung BEP dengan cara yang pertama. Yang membandingkan antara biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Kemudian berikutnya pembuktian titik impas. Ini contohnya dari soal yang tadi dicantumkan sebelumnya. Ya. Terus tingkat keamanan atau safety margin, yaitu nilai rasio yang didapatkan berdasarkan selisih penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas terhadap penjualan aktual. Nah, dengan kata lain, tingkat keamanan itu yaitu kemampuan penjualan terhadap kemungkinan kerugian. Ini contohnya. Ya. Tingkat keamanannya penjualan dikurangi titik impas dibagi penjualan aktual. Itu mungkin materi untuk KPP. Kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.